Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Salam. Pertama-tama atas nama Majelis GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Ibu Penetua Yulita Tandu selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Penetua dan diakon lingkungan pelayan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Ibu Nerna Tutiasi dan Saudari Febria Margareta yang akan menjadi pemadu lagu atau song leader. Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system. Bapak Penetua Timotius dan Penetua Yonatan selaku petugas multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti acara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita hari Minggu, 15 November 2020, perayaan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu, 22 November 2020, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan lingkungan dari lingkungan pelayanan 1, liturgus, diakon Rudi Hendra Kusuma, song leader Yuberi Ejumben dan Isabel Gloria Angelika, pemain keyboard Mardi Ampung SPD. Berita keuangan. Untuk berita keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran minggu yang lalu tidak ada perubahan. Berita kebaktian. Diundang warga jemaat sekalian bisa hadir dalam kebaktian rumah tangga yang diundurkan di tempat keluarga Tangkenyan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 November 2020 pukul 15.30 WIB. Alamat Jalan Manunggal RT 6 Kelurahan Barimba, lingkungan pelayanan 3. Dan yang bertugas sebagai liturgus Diakon Sakura. Demikian undangan ini kami sampaikan. Diundang juga warga jemaat sekalian bisa hadir dalam acara pernikahan pasangan Ledia Elizabeth, putri kedua dari Bapak Atmajaya almarhum dan Ibu Ruswanti Espak dengan Octavianus Nicholas, putra kedua dari Bapak Ari Kaerau ST dan Ibu Yulita Manas Evelyn, dengan rangkaian acara pemenuhan hukum adat yang akan dilaksanakan pada hari Senin 16 November 2020 pukul 7 WIB sampai 9 WIB di tempat di Rumah Mempelai Perempuan Jalan Cilikriwut Gang 5A nomor 20 Kuala Kapuas. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Senin 16 November 2020 pukul 10 WIB sampai 12 WIB bertempat di Gereja Sinta, Jalan Ahmad Yani, Kuala Kapuas. Dan resepsi pernikahan juga dilaksanakan pada hari Senin 16 November 2020 mulai pukul 12 WIB sampai 15 WIB di tempat di Rumah Keluarga Mempelai Perempuan Jalan Cilikriwut Gang 5A nomor 20 Kuala Kapuas. Demikian undangan ini disampaikan. Atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian kami ucapkan terima kasih. Kebaktian seksi pelayanan remaja yang dilaksanakan pada hari Jumat 20 November 2020 pukul 16 WIB dengan petugas liturgus Martino Lukas, doa persembahan Pristio Azaria dan didampingi oleh seluruh pembina seksi pelayanan remaja.
Diundang seluruh penetua diakon, sesi kategorial, seluruh gereja-gereja, dan panitia pelaksanaan pembangunan gereja baru agar bisa hadir dalam pertemuan rutin yang dilaksanakan pada Jumat 20 November 2020 pukul 18 WIB, tempat di rumah keluarga Budi Alpianto atau penetua Sri Apriasi Pani, Jalan Kecamatan Gang PDAM, RT 3, Kelurahan Barimba, lingkungan pelayanan 1. Dan petugas ibadah penetua Yonatan. Demikian disampaikan, harap kehadiran dan pertemuan rutinnya akan dilaksanakan ini. Dan adapun undangan pernikahan diundang Majelis Jemaat atau Jemaat GKE Barimba. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Inilah indah saat Dia mempertemukan, indah pula saat Dia menemukan kami, dan indah saat Dia mempersatukan putra-putri kami dalam suatu ikatan pernikahan kudus. Febrina Angelica Simbolon SE, putri ketiga Bapak Soaduan Simbolon almarhum dan Ibu Lenitali almarhum, dengan Kris Febriano SE, putra ketiga Bapak Kayono dan Ibu Pancar. Pemenuhan hukum adat. Sabtu 21 November 2020 pukul 7 WIB di kediaman keluarga Nyonya Sunarti, Jalan Karwing Gang 4 nomor 50 Kuala Kapuas. Pemberkatan nikah Sabtu 21 November 2020 pukul 9 WIB di Gereja GKE Gloria Kuala Kapuas. Ibadah ucapan syukur Sabtu 21 November 2020 pukul 11 WIB di kediaman keluarga Nyonya Sunarti di Kerwing Gang 4 nomor 50 Kuala Kapuas. Sebagai ungkapan syukur kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berkenan hadir dalam jamuan syukur pernikahan putra-putri kami yang dilaksanakan pada Sabtu 21 November 2020 pukul 12 WIB di kediaman keluarga Nyonya Sunarti di Jalan Karwing Gang 4 nomor 50 Kuala Kapuas. Tiada rangkaian kata yang paling indah dan tiada kata yang paling berharga yang patut kami ucapkan. Sekalian terima kasih atas kehadiran dan serta Bapak Ibu Saudara-saudari kami yang berbahagia, keluarga Bapak Sauduan Simbolon almarhum dan Ibu Lenitali almarhum, dan keluarga Bapak Kayono dan Ibu Pancar. Demikianlah berita jemaat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kebaktian kita hari ini akan menggunakan liturgi perayaan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Evangelis. Salam, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup. Juga hari-hari yang berat telah karena pandemi COVID-19, keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dengan subtema Keluarga sebagai tempat penyampaian benih-benih iman. Mari kita bersama keluarga dan seisi rumah kita, yaitu anak, remaja, pemuda, dan orang tua, memulai ibadah ini dengan berdiri bersama, menyatukan tekad dan berkata, Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyanyi rohani, nyanyian rohani, keluargaku adalah surgaku. Yang hidup saling
seisi rumahmu akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu, dan Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Seisi rumahmu akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di hari kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE, dengarkanlah nas yang membimbing kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kami datang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku dosa kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah-tengah keluarga kami, karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua, kami seringkali lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Sidang jemaat kami undang kembali bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita sambut dengan NKB 116.
baru? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas Almanak GKE terdapat pada Kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ke 3a. Dilanjutkan ayat yang ke-14 sampai yang ke-25 dengan judul perikop Pembaharuan Perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala dan di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepadamu saja, tidak hanya
Hanya kepada Tuhan saja kamu akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian kepada bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Sebab orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 288 bait yang pertama dan yang kedua. Inilah rumah kami, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti Estia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada saat ini, pada hari ini di hari perayaan kesejahteraan keluarga GKE, kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah keluarga kecil, ayah, ibu, dan juga saksi yang akan membawa anak kekasih mereka untuk diserahkan kepada Tuhan dalam sakramen baptisan kudus. Dan sebelum Bapak, Ibu, dan saksi untuk mempersiapkan diri untuk bisa mengambil tempat di depan, kita kembali memuji nama Tuhan dari pujian Keluargaku Adalah Sorgaku. Rumahku akan selalu menyembah.
Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak kami ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan dia agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya percaya." Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita tadi? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya minta." Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya berjanji." Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Elpania Caroline Atomi, anak dari pasangan Aprilian Tommy dan Nova Susanti. Elpania Caroline Atomi, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, izinkan kami atas nama gereja memberikan nasihat kepada Bapak, Ibu, dan saksi. Kami menasihati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak ini dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Silakan boleh kembali ke tempat.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita saat ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai ayat 31. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hingga pada saat ini. Kami boleh datang di hadirat-Mu yang kudus dalam pujian penyembahan kami. Dan saat ini juga kami boleh mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami, melewati firman Tuhan yang hendak kami dengar. Karena itu biarlah tuntunan Roh-Mu yang kudus itu bekerja di tempat ini, bekerja di hati kami jemaat-Mu yang beribadah, baik itu beribadah di gereja ini maupun beribadah dari rumahnya masing-masing bersama keluarga. Biarlah kami senantiasa boleh diberkati melewati firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan dengan judul Kepala Penjara Filipi ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab Yesus, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar dan juga memelihara firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diambil pada bulan November ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman, menjadi tema kita juga dalam perayaan Hari Kesejahteraan Keluarga pada hari ini. Saudara-saudara, pertanyaan dari seorang kepala penjara di Filipi, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu jawaban Paulus, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kunci keselamatan. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus kepada kepala penjara Filipi dalam nas ini. Percaya dalam iman kepada Yesus Kristus tentunya bukan hanya di mulut saja, tetapi iman yang benar adalah iman yang mengenal Yesus dan mau mengandalkan Yesus saja dalam kehidupannya. Percaya adalah kunci keselamatan. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Mengapa Rasul Paulus mengatakan hal itu kepada kepala penjara Filipi? Karena ia sendiri sungguh telah menyaksikan bagaimana dalam hidupnya telah mengalami pertobatan, perubahan yang besar, dan ia telah mengalami dan merasakan bagaimana dalam imannya kepada Yesus Kristus itu sungguh memberikan satu kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepadanya. Paulus dulu memiliki latar belakang yang kelam di masa lalu. Ia sebagai orang yang murtad, yang tidak mengenal Yesus,
bahkan turut menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, tapi dalam perjalanan hidupnya ia diubahkan. Tuhan Yesus memanggil dia, hidupnya diubahkan, ia bertobat, ia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan ia mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan dengan memberitakan Injil Tuhan ke seluruh tempat. Dalam misi pemberitaan Injil ini, tak ayal ada banyak hambatan yang ia lalui, termasuk kalau kita membaca dalam sepanjang Kisah Para Rasul pasal 16 ini. Satu konsekuensi hambatan yang ia terima karena pemberitaan Injil dan karena penolakan-penolakan dari orang-orang yang punya kepentingannya sendiri, mengharuskan Paulus dan Silas pada saat itu dipenjara di Filipi. Dan dipenjaranya di Filipi ini bukan suatu keadaan yang mudah, karena dipenjaranya Paulus dan Silas di Filipi ini sebelumnya dikatakan mereka juga harus didera atau disakiti secara fisik, dimasukkan ke tempat yang paling gelap, bahkan tangan dan kakinya dipasung dengan rantai, seolah-olah mereka ini adalah satu penjahat yang besar. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akan tetapi kita melihat kondisi sulit, situasi yang mereka alami tidak membuat mereka gemetar, tidak membuat mereka takut, tidak membuat mereka berputus asa. Tetapi diceritakan dalam teks Alkitab ini, mereka tetap tenang. Dan dalam kondisi yang terpasung, mereka tetap dapat berdoa dan dapat memuji-muji Tuhan. Dalam ketenangan, dalam doa dan dalam pujian mereka kepada Tuhan, di situ kuasa Tuhan boleh bekerja. Dan apa yang terjadi peristiwa pada saat itu, lalu terjadilah gempa yang besar. Dan karena gempa yang besar ini, terbukalah pintu-pintu penjara itu dan terbukalah rantai-rantai yang memasung kaki dan tangan Paulus dan Silas pada saat itu. Dan kejadian ini ketika kepala penjara Filipi terbangun dari tidurnya, melihat apa yang terjadi, ia frustasi karena dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya tentu ia pasti akan dibunuh karena dianggap tidak becus, tidak bertanggung jawab menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Ia ingin membunuh dirinya. Tapi apa yang terjadi? Sebelum ia ingin membunuh dirinya, Paulus berteriak kepadanya, "Jangan lakukan itu," kata Paulus, "sebab kami masih di sini." "Jangan celakakan dirimu," kata Paulus, "kami semua masih di sini." Lalu setelah kepala penjara itu mengantarkan mereka keluar, lalu ia bertanya kepada rasul-rasul itu, ayat 30, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dan Paulus katakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Percayalah kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, nas ini mau menegaskan bagaimana Paulus dengan tegasnya tanpa ragu menyatakan bahwa keselamatan itu diperoleh karena percaya kepada Yesus. Dan pernyataan Paulus yang tegas ini bukan dari pikirannya sendiri, tetapi benar ia mengingat Yesus sendiri pun telah memperkatakan hal yang demikian. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudara,
Sering kita mendengar ada istilah ada banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi jalan satu-satunya menuju keselamatan, tidak ada jalan lain selain daripada percaya kepada Yesus. Karena itu berbangga dan berbahagialah kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Karena kita boleh memiliki satu jaminan kehidupan yang kekal dan abadi di dalam Yesus Kristus. Itu yang tidak bisa disediakan oleh dunia, tapi disediakan oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKI. Ketika kita berbicara tentang kesejahteraan yang mau dikatakan kepada kita di sini bukan saja satu keadaan kemapanan secara materi dalam keluarga misalnya, atau juga kesuksesan anak-anak kita, kesuksesan di dalam keluarga, kesuksesan dalam pekerjaan. Tetapi kesejahteraan di sini adalah sesuatu keadaan banyak hal yang menyangkut satu keadaan yang nyaman, satu keadaan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Karena apa artinya suatu kekayaan dan materi di dalam dunia ini, tetapi dalam keluarga itu juga sendiri hancur berantakan. Kita banyak melihat ini. Ada banyak sudah terkenal, punya kemewahan harta benda yang luar biasa, tapi rumah tangganya hancur berantakan, tidak ada kedamaian. Bahkan kesejahteraan sebagai orang beriman juga menyangkut jaminan tentang kehidupannya di masa yang akan datang. Dan jaminan kita akan kehidupan di masa yang akan datang itu juga menyangkut iman kita di dalam Yesus Kristus itu tadi. Berbicara tentang keluarga, terutama keluarga inti, ada ayah, ibu, dan anak-anak. Kita belajar dari nas ini ketika kepala penjara ini berkata, apa yang harus aku lakukan supaya selamat? Dan Paulus berkata, percayalah kepada Yesus. Dan kalau kita membaca ayat sesudah ini, apa yang dilakukan oleh kepala penjara Filipi, ia dan seisi rumahnya memberi dirinya untuk dibaptis dan percaya kepada Yesus. Artinya pertobatan yang terjadi, kepala penjara ini juga akan mengubah seisi anggota keluarganya. Ia akan menjadi teladan, ia akan menjadi panutan di tengah-tengah keluarganya. Dan di dalam keluarga menjadi proses awal benih iman yang bertumbuh. Saudara-saudara, keluarga tempat penyemaian benih-benih iman. Di keluarga adalah tempat pertama kita merasakan dan menumbuhkan cinta dan kasih. Dan di keluarga juga kita dapat memberikan sesuatu yang tidak bisa kita peroleh. Kita dapat mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kita peroleh dari orang lain. Bukan saja di keluarga bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih, tetapi lebih-lebih penyemaian benih iman, pengenalan tentang Tuhan itu juga dimulai dari keluarga. Dan kepala penjara di Filipi ini, mereka boleh menjadi teladan bagi kita. Dari satu orang kepala penjara yang menyaksikan kuasa Tuhan berdampak untuk keluarga yang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dan kunci kesejahteraan keluarga dan berkat itu adalah takut akan Tuhan. Kunci kesejahteraan dan berkat di dalam keluarga itu adalah takut akan Tuhan. Dari bacaan kita tadi Yosua pasal 24, komitmen Yosua untuk memilih aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang Yosua katakan? Bahwa jikalau mereka berbalik daripada Tuhan, maka dikatakan bahwa Tuhan akan melakukan hal yang tidak baik kepada kamu.
dan membinasakan kamu. Ayat 20. Ini luar biasa. Jikalau mereka berbalik dari Tuhan tetapi kepada Allah lain, apa yang dikatakan oleh Yesua, maka ia akan melakukan yang tidak baik kepada kamu dan akan membinasakan kamu. Ini perkataan Tuhan. Artinya di sini Bapak Ibu, kunci kesejahteraan, kunci berkat tidak lain adalah takut kepada Tuhan. Nah saudara, standar kesejahteraan dan berkat itu tentunya tadi bukan dengan ukuran-ukuran dunia, kekayaan, materi, keberhasilan dan sebagainya. Kesejahteraan di sini dikaitkan juga dengan bagaimana kondisi hati kita, suasana sorgawi dalam kehidupan kita. Adakah damai sejahtera di dalamnya? Mungkin saja hidup kita penuh masalah atau datar-datar saja. Namun segala sesuatu itu tidak akan merampas damai sejahtera kita jikalau kita hidup di dalam Tuhan. Keluarga bisa bertumbuh dalam damai sejahtera bila seisi rumahnya setia, menaruh harap, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Paulus dan Silas. Penjara sesuatu yang mengkungkung, gempa, musibah. Kita belajar dari nas ini dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, Paulus dan Silas memberikan teladan bagi kita untuk tetap tenang. Dalam situasi apapun tidak membuat mereka berputus asa atau semakin jauh daripada Tuhan, tetapi untuk tetap tenang, tetap mampu berdoa dan memuji Tuhan, dan di situ kuasa Tuhan boleh bekerja. Inilah salah satu bentuk kesejahteraan itu. Ketika hati yang tenang dan membiarkan kuasa Tuhan itu yang bekerja dan berkuasa. Dan hari ini, di hari kita merayakan hari kesejahteraan keluarga, menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk mengaktualisasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan keluarga. Karena pasti di setiap keluarga punya masalahnya masing-masing, entah itu berat atau kecil. Dan dalam momentum kita pada hari ini, mari di tengah-tengah banyaknya persoalan-persoalan kita yang mungkin saat ini belum dibereskan, ada hubungan yang tidak baik di tengah-tengah keluarga kita, ada kekacauan di dalamnya, bahkan juga ada anggota keluarga yang semakin jauh daripada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam hati yang teduh, dalam doa dan dalam pujian. Sudahkah Bapak Ibu bersama keluarga sering berdoa bersama-sama? Karena itu momentum hari ini, berdoalah bersama-sama. Serahkanlah pergumulan masing-masing kepada Tuhan dan terus memuji Tuhan, agar Tuhan memberikan ketenangan hati, hikmat, dan kuasa Tuhan boleh ditunjukkan untuk kita dan untuk keluarga kita. Sehingga kesejahteraan itu menjadi milik kita dari segala lini. Baik itu secara fisik yang bisa kita rasakan dan nikmati saat ini, maupun kehidupan di masa yang akan datang. Jangan hanya kita saja yang memiliki anugerah keselamatan itu, atau kita saja yang masuk ke sorga karena percaya, tapi keluarga kita tidak. Tapi mari, tidak ada kata terlambat. Berdoalah bersama-sama keluarga, dan Tuhan akan menuntun dan membimbing. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Selamat hari kesejahteraan keluarga. Biar keluarga kita tetap sejahtera. Tuhan memberkati melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti isi hati-Mu. Bahkan juga
agar kami dapat mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan yang boleh kami dengar. Satu dambaan dan harapan kami di tengah-tengah keluarga, memiliki keluarga yang bahagia, dan keluarga itu akan hidup indah bila Tuhan ada di dalamnya. Biarlah Tuhan, keselamatan itu bukan hanya diri kami secara pribadi yang boleh kami memilikinya, tetapi juga keluarga-keluarga kami, anggota keluarga kami pun juga boleh diselamatkan oleh Tuhan karena percaya kepada Yesus Kristus. Jikalau pada saat ini ada hubungan antar keluarga yang tidak baik, ada kekacauan, ada satu hal yang membuat sulitnya untuk berelasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, kami mohon Tuhan dengan hikmat-Mu, tolonglah kami sekalian. Atau juga ada anggota-anggota keluarga kami yang semakin menjauhkan dirinya kepada Tuhan Yesus, bahkan meninggalkan imannya karena kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Tuhan, tegurlah ia dengan kuasa-Mu. Engkau yang melembutkan segala kekerasan hati, agar ia kembali kepada jalan yang benar. Sebab selama kami masih tinggal di tengah-tengah dunia ini, selama itu juga Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kami untuk bertobat kembali kepada Bapa di sorga. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang murah hati, yang penuh dengan kasih dan sayang. Engkau berkenan menerima kami dalam setiap keadaan kami, bahkan senantiasa boleh layak menerima ucapan syukur dan permohonan doa kami pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, suami, istri kami. Biarlah Tuhan Engkau menjadi tamu yang setia, tamu yang tetap di tengah-tengah keluarga, yang menolong dan menopang kami dalam setiap keadaan. Bahkan tak ada yang dapat merampas kebahagiaan damai sejahtera kami, baik itu melewati situasi-situasi sulit yang kami hadapi, karena Tuhan ada di pihak kami. Tangan Tuhan yang bekerja di atas tangan-tangan manusia yang hendak melakukan kejahatan, kelicikan, bahkan tangan Tuhan yang bekerja di atas kuasa-kuasa yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang membawa segala sesuatu yang menggiurkan untuk kami semakin jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah kami tetap memiliki ketetapan hati. Kami akan memilih bahwa aku dan keluargaku, seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah yang menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan, bahwa kami akan setia kepada Tuhan dalam segala apapun dan situasi apapun. Tuhan, Engkau juga hadir memberkati usaha dan pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Yang kami kerjakan boleh menjadi berkat dan sukacita. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Dicukupkan kami dengan segala berkat rezeki, karunia tambah karunia yang datang daripada Tuhan. Anak-anak kami diberkati, baik mereka yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembang, maupun mereka yang menginjak remaja, pemuda-pemudimu. Tolonglah anak-anak muda kami ya Tuhan. Jauhkanlah daripada mereka segala hal-hal yang tidak dikehendaki, hal-hal yang tidak berkenan, segala tantangan, pergumulan, bahkan godaan-godaan mereka di masa muda, godaan-godaan terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang bisa membawa mereka meninggalkan imannya di dalam Yesus Kristus. Tolong anak-anak muda kami ya Tuhan, agar anak-anak muda kami tetap punya pendirian yang kokoh, tetap kuat di dalam imannya. Dan tolonglah kami juga sebagai orang tua, agar kami juga menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang memberikan contoh dan teladan iman yang baik untuk anak-anak kami, orang tua kami juga yang sudah lanjut usia. Tuhan juga memberkati mereka di masa tuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, untuk persekutuan jemaat-Mu. Biarlah persekutuan jemaat ini semakin kuat bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih, dalam kebersamaan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hibur. Yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Yang bersukacita atas pertambahan usia, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan ini, Tuhan melengkapi sukacita dengan damai dan berkat yang bertambah-tambah yang datang daripada Tuhan. Bapa di sorga, inilah hidup kami, inilah
seluruh keberadaan diri kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan jauh mengetahui apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Doa ini kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai nas pengantar, yaitu dari Kejadian pasal 8 ayat 20-21 yang berbunyi demikian. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala yang kami punya adalah kepunyaan-Mu. Patutlah kami bersyukur, berterima kasih atas segala berkat-Mu di dalam hidup kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Bapa berkenan untuk memberkati, dan sertanya kami juga serahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan yang kita kumpulkan atau kita masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia, kita menyanyi dari PKJ nomor 289, bait yang pertama dan bait yang kedua, Keluarga Hidup Indah. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halip langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat Tuhan, terimalah pengutusan dan berkat. Tunaikan tugas pelayanan dan pengabdian, supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat dengan melakukan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup, sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.